Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share juga ya teman-teman untuk aktivitas dan kegiatanku di rumah sebagai ibu rumah tangga. Oh ya, apa kabarnya juga nih buat teman-teman dan para bunda-bunda. Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini tuh seperti yang teman-teman lihat, aku tuh lagi ngiris-ngirisin sayuran. Jadi yang aku iris itu adalah sayur kol putih, aku iris tipis-tipis, dan di sini aku mau buat cemilan bakwan sayur gitu ya teman-teman. Jadi untuk sayurnya sih aku cuman pakai 3 bahan aja. Kol putih tadi, terus itu wortel. Jadi wortelnya aku parut aja pakai parutan wortel biar supaya lebih cepat gitu kan, mempersingkat waktu. Dan di situ juga aku mau tambahin 1 bonggol jagung manis gitu ya teman-teman. Jadi untuk jagung manisnya itu aku pakainya 1 bonggol aja karena lumayan gede gitu kan jagungnya, cukup lah ya. Dan untuk wortelnya tadi itu aku pakai 2 karena agak kurus-kurus gitu untuk si jagungnya, jadi makanya pakai 2. Dan udah deh itu aja. Ini tuh sebenarnya sih rencananya mau kayak ditambahin lagi 1 gitu kan untuk jagungnya, cuman kayaknya pas dilihat-lihat itu kayaknya udah cukup banyak gitu kan, daripada nanti mau ditambahin lagi untuk si jagungnya malahan nanti kebanyakan gitu. Jadi ya udah aku pakai 1 aja. Dan untuk bahan tambahannya itu tadi aku pakai daun bawang atau bawang perai yang aku iris-iris. Terus untuk bumbunya kayak bawang sama bawang merah, bawang putih maksudnya, itu nggak aku ulek, jadi aku iris-iris juga tipis-tipis, baru aku cemplungin juga di situ. Dan disusul sama telur gitu kan, 1 butir. Terus ya disusul lagi deh sama kayak garam maksudnya, tapi kalau mau ditambah gula juga boleh sih ya teman-teman, sesuai selera aja sih. Garam, penyedap sama lada, dan aku kasih sedikit bubuk ketumbar gitu supaya enak aja gitulah ya. Dan ini tuh udah gitu aja, diaduk-aduk, tinggal dicampur juga sama tepung terigu dan air sebagai pelarut tepungnya ya kan. Terus di sini aku tuh juga nggak pakai tepung beras karena kebetulan tepung berasnya itu lagi habis gitu ya stoknya, jadi ya udah aku pakai tepung terigu yang ada aja. Nah, ini singkat cerita untuk bakwan jagungnya itu udah selesai. Itu jadinya aku sisihin aja dulu, aku taruh di atas dispenser itu kan, galon itu. Dan di sini aku mau beralih ke percabeannya aja. Untuk cabenya buatnya itu ya pada umumnya aja sih ya teman-teman, cabe tomat gitu kan, langsung di blender baru dimasak. Dan untuk tungku yang di sebelah itu tuh aku lagi ngerebus air, itu mau bikin saus si pisang gapit. Jadi ceritanya selain aku mau bikin cemilan bakwan jagung yang asin-asin, jadi di sini aku juga kepingin makan pisang gapit gitu ya, yang manis-manis. Sebenarnya sih bakwan jagung ini requestnya suami minta dibuatin, tapi karena aku kepinginnya pisang gapit juga ya kan, jadi ya udah aku buat aja dua-duanya gitu ya teman-teman. Jadi yang asinnya ada, yang manisnya ada juga gitu kan. Karena kalau untuk pisang gapit ini juga sangat-sangat simpel lah ya buatnya. Dan kalau versi aku, kalau untuk saus pisang gapit itu aku pakainya gula merah, lebih banyak gula merah, gula aren gitu ya teman-teman, karena aromanya lebih enak gitu kan. Terus aku tambahin sedikit gula putih biar manisnya agak keluar. Santannya juga aku pakai santan instan. Terus aku masukin beberapa potong daun pandan supaya lebih harum, garam sedikit, dan ini apa namanya, larutan tepung maizena supaya dia agak lebih kental aja gitu ya. Udah dimasak aja gitu sampai dia mendidih gitu ya, tercampur. Udah deh jadi gitu untuk saus si pisang gapitnya. Nah, ini alhamdulillah singkat cerita untuk si sambelnya, sambel untuk cocolan bakwannya juga udah matang. Jadi ya udah aku sisihkan aja dulu. Dan untuk saus dari pisang gapitnya juga udah selesai aku masak, jadi aku sisihkan. Dan di sini beralih ke
ngepenyet-penyet gitu ya, apa sih? Kok ngepenyet-penyet, jepit, namanya juga pisang gapit kan, jadi pisangnya itu digapit gitu ya teman-teman, dijepit gitulah ya. Dan untuk cara jepitnya tadi seperti itu cara aku. Kalau misalnya teman-teman mau ya terserah lah ya, atau punya jepitan khusus pisang juga itu lebih bagus, karena aku nggak punya. Jadi aku cara jepitnya talenan di bawah sama piring gitu aja lah ya, yang penting dia penyek kejepit gitu ya kan, namanya pisang gapit. Nah, jadi di sini udah selesai pisang gapitnya itu, maksudnya pisangnya tadi digapit-gapit, dipenyet-penyet gitu ya. Baru lanjut deh, di sini aku sambilan juga goreng bakwan jagungnya, bakwan sayur. Dan di sebelahnya juga disusul sama mau masak si pisangnya. Jadi untuk pisangnya itu dimasak di teflon aja kayak gini, dikasih sedikit apa namanya, blue band gitu supaya dia itu enak gitu ya teman-teman. Dan intinya juga sih kalau teflonnya aku itu bermanfaat kalau si margarin ini supaya nggak terlalu lengket gitu kan, karena teflonnya ini udah teflon tua gitu ya teman-teman, jadi kadar anti lengket, kok kadar sih, tingkat ke anti lengketannya itu udah sangat-sangat berkurang gitu kan, makanya juga harus agak lebih banyak memerlukan margarin. Nah, ini kurang lebihnya untuk tingkat kemasakan si pisangnya kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Dan itu sengaja agak gosong-gosong gitu sedikit supaya aromanya itu juga lebih keluar gitu ya dari pisangnya. Dan ini lanjut untuk masak yang kedua, jadi sama aja sih, dibolak-balik gitu, ditutup gitu kan supaya dia matang sampai ke dalam. Pokoknya dibiarin aja gitulah ya sampai matang. Dan ini juga untuk si bakwan sayurnya itu udah matang juga untuk pertama, yang masakan pertama. Jadi lanjut aja lagi untuk masak selanjutnya gitu. Dan ini singkat cerita untuk si pisangnya juga yang masak yang keduanya itu udah masak, dan bakwannya juga udah masak, sama-sama masak bareng-bareng gitu kan. Jadi ya udah langsung aja diangkat. Dan di sini untuk sisaan si adonan bakwan sayurnya ini aku mau pindahin ke wadah yang ada tutupannya, jadi mau aku simpan ke dalam kulkas. Dan kalau misalnya sewaktu-waktu gitu ya, pas lagi mau makan lagi gitu kan untuk si bakwannya, jadi tinggal ambil aja dan tinggal goreng aja lagi gitu ya teman-teman. Karena memang untuk bakwannya ini aku gorengnya juga secukupnya aja supaya nggak kebanyakan sisa gitu ya, maksudnya nggak berlebihan. Karena kan kalau untuk gorengan bakwan ini dia dimakan itu enaknya pas lagi panas-panas dan hangat gitu ya teman-teman. Jadi ya udah gorengnya secukupnya habis aja gitu. Ini mohon maaf ngomongnya agak belibet ya teman-teman. Nah, di sini udah selesai, jadi aku mau berberes sedikit di bagian meja kompor supaya ya tenang aja gitulah ya, dan enak aja mata memandang kalau udah beres dan bersih gitu. Nah, ini lanjut aja, habis selesai berberes sedikit bagian kompor, jadi langsung aja akunya mau nyajiin untuk si pisang gapitnya itu. Caranya mau dipotong juga boleh, dipotong-potong ya kan, mau langsung taruh aja satu pisangan itu juga boleh. Dan cara makannya nanti tinggal dipotong lewat sendok juga nggak apa-apa, terserah aja gitu ya teman-teman, mana enaknya. Dan udah langsung disiram sama sausnya gula merahnya ini tadi. Aduh, ini tuh bener-bener enak, wangi gitu ya teman-teman. Cuman juga ini tuh kurangnya satu, aku nggak ada keju karena kebetulan nggak ada stok keju, habis gitu ya. Padahal kalau ditambahin dengan topping parutan keju itu tuh lebih enak lagi ya teman-teman. Nah, ini dia sedikit penampakan untuk cemilan kami di hari ini gitu ya, cemilan rumahan yang aku buat. Jadi ini tuh enak banget buat teman ngeteh, ngopi, susu hangat, atau minum yang dingin-dingin seperti es gitu ya teman-teman. Pokoknya apa aja lah, pokoknya cocok banget gitu ya untuk teman minum gitu. Dan ini tuh juga lanjut lagi habis selesai tadi bersantai menikmati si cemilan yang aku buat gitu kan. Jadi ya udah, di sini aku mau lanjut lagi buat cuci-cuci piring lah ya teman-teman pastinya. Karena kalau pas lagi bebikinan atau masak-masak gitu otomatis pasti banyak lah ya peralatan yang kotor-kotor gitu. Tapi di sini sebelum aku itu mau nyuci piring, aku mau nyusunin dulu peralatan piring-piring, perabotan gitu ya. Intinya
yang udah aku cuci yang ada di keranjang pink ini. Jadi aku mau kosongin dulu, aku susun aja ke rak piring semuanya supaya pas lagi aku mau nyuci piring yang mau aku cuci itu keranjangnya udah kosong gitulah ya. Nah ini tuh agak ngangkatin juga untuk peralatan yang masih ketinggalan di area kompor ya kan, langsung aja semuanya aku cuci. Dan untuk yang ada panci kecil di tungku kompor tadi itu sengaja memang gak aku singkirin karena itu isinya tadi adalah saus dari pisang gapitnya itu ya teman-teman. Jadi aku biarin aja, gak aku pindahin ke wadah atau gak aku masukin ke kulkas karena besok paginya itu tuh mau aku panasin lagi gitu. Jadi ini tuh waktunya itu kayak malam gitu ya teman-teman aku bebikinannya, karena kayak bebikinannya tuh sebenarnya sih telat, harusnya kan pas di hari libur gitu ya, pas di siang harinya pas menikmati hari libur hari Minggu gitu harusnya kan bebikinan, tapi ini malah pas malamnya, tepatnya itu malam Seninnya gitu ya, baru bebikinan. Soalnya juga itu tuh nggak ada direncanain gitu ya teman-teman mau bebikinan. Kayak ya gitu, kalau kayak suami aku itu kayak dia itu kayak suka tiba-tiba minta buatin apa, minta bikinin apa, jadi ya udah kayak dadakan aja gitu. Dan ini juga sebenarnya sih rencananya mau dibikinin konten atau enggak gitu kan, tapi kalau enggak dibikinin konten kayaknya sayang aja gitu ya teman-teman. Jadi ya udah sekalian aja deh aku bikinin konten aja gitu pas di saat lagi bebikinan seperti ini. Nah ini akunya udah selesai tadi kan untuk nyusunin piring-piring kerak piring, jadi udah lanjut aja untuk cuciin semua peralatan kotor gitu ya teman-teman, perabotan kotornya. Dan itu ya bisa dilihat gitu ya lumayan banyak ya kan, karena kan habis bebikinan pastilah ya banyak kayak peralatan kotor gitu yang harus dicuci. Jadi ya otomatis langsung aku cuci malamnya juga gitu ya teman-teman, supaya juga pas siangnya itu udah tenang, udah lega gitu kan, nggak ada ngeliat tumpukan-tumpukan piring lagi gitu. Oh ya, gimana juga nih untuk para bunda dan teman-teman untuk di hari weekendnya ini lagi bebikinan apa atau lagi bepergian kemana gitu, kayak refreshing, boleh dong ya teman-teman komen di bawah. Jadi kalau aku sih ya random aja ya teman-teman, kadang ya bawa siralin jalan gitu kan sama suami, keliling-keliling gitu biar nggak sumpek di rumah. Ya kadang juga seperti ini kayak bebikinan gitu dan disantap sama-sama di rumah gitulah ya, ngumpul-ngumpul keluarga kecil aku gitu. Walaupun bertiga ngumpulnya ya sangat berarti lah ya kan. Boleh dong ya komen-komen di bawah gitu ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk cucian piringnya udah selesai, dan seperti biasa kalau malam gini untuk sampah makanannya itu aku tampung aja. Jadi nanti aku tutup aja lagi pakai piring dan besok paginya baru aku buang gitu ya teman-teman. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman semua yang udah nontonin videoku dari awal hingga akhir. Jadi nggak terasa ini udah di ujung video di kegiatanku hari ini. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi segala kekurangan dan kelemahan yang ada di video. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.